Halo guys, kembali lagi dengan TTB Santuy. Kali ini kita akan masih ngebahas mengenai topik elektrostatik, tapi kita akan masuk ke yang lebih mendalam, yaitu mengenai hukum Gauss. Jadi pertama-tama, apa itu hukum Gauss? Jadi tujuan kita belajar hukum Gauss itu adalah karena hukum Gauss bisa memudahkan kita untuk menghitung medan listrik oleh objek yang punya dimensi lebih tinggi, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kita di video-video sebelumnya, kita udah belajar cara mencari medan listrik oleh batang yang satu dimensi, juga cincin, dan sebagainya. Itu kan kita bisa ya pakai integral biasa gitu. Nah, kalau untuk objek yang 2 dimensi dan 3 dimensi, itu seringkali harus pakai integral double atau triple. Dan itu akan jadi repot, kan jadi sangat matematis. Oleh karena itu, dengan kehadiran hukum Gauss, itu nanti akan jadi lebih mudah untuk menghitung medan listrik oleh objek-objek tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Gauss, kita harus belajar dulu mengenai flux listrik. Karena nanti dasar dari hukum Gauss itu adalah tentang flux listrik. Oke, ini dia definisi dari flux listrik secara sederhana. Dan juga ini ilustrasinya. Jadi flux listrik itu sederhananya adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu bidang, suatu luasan. Di gambar ini kita lihat kita punya bidang yang warna oranye dengan luas A. Ada medan listrik E yang warna hijau ya, menembusi bidang ini dengan sudut tertentu. Nah, nanti kita bisa menghitung flux ini dengan rumus seperti ini. Oke, ini dia rumusnya. Ini rumus flux listrik. Jadi ini simbolnya P. P sama dengan E dot A. Dot product. Yang nanti hasilnya adalah E dikali A dikali cos theta. Jadi bergantung sama sudutnya. Sudut antara si medan listrik dengan ini namanya entopi, ini namanya vektor normal bidang. Jadi vektor normal bidang adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang. Simpelnya seperti itu ya. Di bidang tegak lurusnya itu entopi. Sudutnya ini theta. Dan ini satuan dari flux listrik adalah Newton meter kuadrat per Coulomb. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya rumus ini dipakai hanya jika medan listriknya itu uniform atau seragam. Maksudnya adalah di setiap titik itu nilainya sama. Jadi misalnya nilainya 50 ya, 50 Newton per Coulomb. Baik di titik ini, di titik ini, di titik ini, dan di semua titik itu nilainya sama. Itu bisa pakai rumus ini. Kalau nggak seragam gimana? Kalau nggak seragam itu harus pakai integral. Rumusnya akan jadi seperti ini. Flux P sama dengan integral E dot dA. Jadi udah vektor di dot terus diintegral. Makanya ribet ya kalau tidak seragam. Nah, bicara mengenai permukaan, itu sebenarnya ada dua jenis. Apa tuh contoh dari permukaan terbuka dan tertutup? Oke, ini bidang yang sudah digambarkan, ini adalah permukaan terbuka. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya di sini kita punya silinder, kulitnya aja. Kulit silinder atau selimut silinder tanpa tutup. Nah, ini permukaan terbuka. Kalau kita kasih tutup di kiri dan di kanannya, kayak gini nih ya, kita kasih tutup nih, jadi silindernya. Nah, ini namanya permukaan yang tertutup. Oke, kalau tanpa tutup tadi terbuka, sekarang silindernya jadi permukaan tertutup. Contoh lain adalah bola. Bola secara keseluruhan ya, bola yang utuh, yang nggak bolong-bolong, itu juga permukaan tertutup termasuknya. Nah, terus apa emang? Kalau permukaan terbuka, tertutup, apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita mendefinisikan vektor normal bidang, entopi ini. Oke, jadi kalau untuk permukaan terbuka, tidak ada arah yang khusus. Jadi sebenarnya ini ketika kita lihat bidang ini, bisa ke atas normalnya atau ke bawah. Sama aja, karena sama-sama tegak lurus. Tapi kalau permukaan tertutup, itu ada aturannya. Normal bidangnya itu harus keluar dari si permukaan, nggak boleh masuk ke dalam. Jadi contoh yang di bola ini nih, ini harus begini nih. Normal, vektor normalnya harus begini. Nggak boleh begini nih, meskipun tegak lurus. Ya itu nggak boleh. Jadi dia memang harus keluar. Begitu pula yang di silinder ini ya. Kalau di silinder berarti yang tutup kiri harus keluar ke sini, ke kiri. Nggak boleh masuk ke dalam. Tutup kanan juga berarti harus keluar ke kanan. Dan di selimutnya berarti tegak lurus ya. Kira-kira kayak gini lah. Nah, ini vektor normalnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah kalau tertutup itu harus keluar semua normalnya. Kemudian kalau kita punya permukaan tertutup, ketika menghitung flux itu nanti akan ada simbol khususnya. Jadi kalau untuk permukaan tertutup, itu nanti akan seperti ini simbol integralnya. Integralnya jadi ada bulatan di tengah. Ini namanya integral tertutup. Untuk permukaan tertutup. Seperti itu. Nah, nilai nanti akan menjadi dasar dari hukum Gauss. Oke, jadi kita akan langsung coba lihat
Apa rumus dari hukum Gauss? Dia menyatakan apa sih sebenarnya? Nah, inilah pernyataan dari hukum Gauss. Integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed, bacanya enclosed ya, per epsilon 0. Ruas kiri tidak lain adalah flux ya, flux listrik pada permukaan tertutup. Itu sama dengan Q yang adalah muatan dibagi epsilon 0. Nah, ini apaan nih? Q enclosed itu apaan? Jadi Q enclosed itu adalah muatan listrik yang terkandung di dalam permukaan tertutup yang ditinjau. Nah, ini penting banget digarisbawahi di dalam ya. Jadi kalau di luar permukaannya itu nggak dihitung, hanya di dalamnya saja. Coba kita lihat contohnya nih ya, untuk lebih paham. Misal ini kita punya bola yang warna hitam ini, di dalamnya itu dikasih muatan listrik plus Q. Kita tahu muatan listrik menghasilkan medan listrik yang arahnya radial keluar. Jadi kayak gini ya, ini karena plus Q. Nah, begini. Nah, kita lihat di sini bahwa si muatan listrik akan menembus, medan listrik dari muatan listrik akan menembus si bola ini, nembusnya keluar. Jadi kita bisa hitung fluxnya dong, karena ada medan listrik yang keluar. Kita bisa hitung fluxnya, flux total, jadi dari tiap permukaan itu dijumlahkan fluxnya, itu yang ruas kiri. Nah, itu tidak lain adalah sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Jadi kalau ditanya berapakah total flux, nggak usah ngitung pakai integral, cukup hitung ruas kanannya aja. Di dalam si bola ini ada muatannya berapa? Q. Ya udah, berarti flux total pada si bola ini adalah Q per epsilon 0. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau diganti nih permukaannya? Tadi ini kan bola nih. Kalau kita ganti dengan bentuk yang sembarang bagaimana? Misal seperti ini nih ya. Jadi ini bentuk permukaannya nggak karuan. Yang penting dia tertutup. Di dalamnya ada muatan listrik Q. Nah, dia menghasilkan medan listrik lagi kan. Seperti biasa. Nanti nembus. Hitung berapa total fluxnya. Ini jawabannya nggak akan berubah. Kenapa? Karena muatan yang di dalam permukaannya tetap sama. Yaitu plus Q. Oke? Plus Q. Gitu. Kata hukum Gauss, flux hanya bergantung pada di dalamnya ada muatan berapa gitu. Nggak bergantung sama permukaannya bentuknya apa gitu. Jadi tetap kalau ditanya berapa fluxnya, ini jawabannya. Q per epsilon 0. Itulah manfaat dari hukum Gauss. Kita jadinya nanti bisa nge-skip ngitung yang ruas kirinya. Tinggal cari ruas kanannya ya, yaitu Q enclosed. Contoh lain, kita punya permukaan sembarang, dan di dalamnya ada dua muatan, plus 2Q dan minus 5Q. Kita tahu kalau ditanya nanti fluxnya berapa, itu tinggal hitung Q enclosed-nya kan. Berapa total muatan di dalam, yaitu 2 dikurang 5, yaitu min 3. Min 3Q. Jadi nanti flux kita adalah minus 3Q per epsilon 0. Wah, ini minus nih, flux listriknya minus. Boleh nggak flux minus? Jawabannya boleh. Apa artinya kalau flux itu minus? Kita lihat ya. Ini dari plus 2Q akan ada medan listrik keluar seperti ini, dan dari min 5Q itu berarti ada medan listrik ke arah dalam ya, masuk ke si muatannya kayak gini. Oke, jadi dari pihak plus 2Q ada flux yang keluar, ada medan listrik yang keluar, dan ini menyebabkan flux yang positif. Sedangkan dari pihak minus 5Q medan listrik masuk ke dalam, ini yang namanya flux negatif. Dan karena 5Q muatannya lebih gede, otomatis medan listriknya lebih gede juga, lebih banyak, maka nanti overall ini akan lebih dominan. Medan listrik yang masuk ke dalam akan lebih dominan, makanya fluxnya negatif. Seperti itu maksudnya adalah flux negatif. Contoh yang terakhir, ini ada permukaan, kita kasih muatannya itu di luar permukaannya. Jadi di dalam permukaannya nggak ada muatan listrik. Berarti Q enclosed-nya berapa? 0 kan? Karena di dalam permukaan nggak ada muatan listrik. Plus Q nggak dihitung karena dia ada di luar. Oke, jadi fluxnya 0 dong berarti. Oke ya, flux listriknya 0. Nah, pertanyaannya, kan plus Q menghasilkan medan listrik. Kok bisa 0 sih fluxnya? Kan plus Q menghasilkan medan kan ya, kayak gini nih. Nah, ini ada nembus nih, tuh. Nembus si permukaan. Harusnya ada no fluxnya. Kok 0? Nah, kita lihat di sini, medan listriknya pertama masuk ke dalam, terus keluar. Di sini juga, ini masuk, terus keluar. Dan seterusnya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Ini nanti kalau dihitung manual, jumlah yang masuk akan sama dengan jumlah yang keluar. Jadi secara neto, ya 0 dong. Yang masuk negatif, yang keluar positif. Sama besar. Jumlahin, 0 jadinya. Gitu, jadi kenapa flux listrik
itu dihitungnya hanya dari muatan yang di dalam permukaan saja. Supaya konsisten, masuk ya masuk gitu. Kayak muatan minus 5Q ini semuanya masuk, gak ada yang keluar. Muatan plus 2Q semuanya keluar, gak ada yang masuk. Ya kira-kira kayak gitu ya penjelasan detailnya. Oke, nah terus nanti hukum Gauss tuh katanya kan bisa dipakai untuk mencari medan listrik. Jadi hukum Gauss bisa dibalik penggunaannya. Kita tahu Q and cos, kita bisa hitung E-nya. Bukan terusnya dihitung, tapi hitung E-nya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan integralnya dibongkar. Kalau integralnya dibongkar, kita bisa dapat E-nya nanti dari Q and close yang bentuk permukaannya. Nah, tadi kita lihat juga bahwa hukum Gauss itu tidak bergantung pada ini kan ya hasilnya, nggak bergantung pada bentuk permukaannya. Jadi mau bentuk permukaan apapun nanti hasilnya akan sama. Nah cuman karena kita mau ngitung medan, tadi kita harus hitung integralnya manual supaya keluar E-nya. Otomatis kita nggak boleh sembarangan bentuk permukaannya gitu. Karena kalau sembarangan tetap bisa dipakai hukum Gauss, tapi nanti ngitungnya malah jadi setengah mati. Oleh karena itu nanti hukum Gauss itu sayangnya terbatas ya. Sejauh ini hanya bisa digunakan untuk mempermudah menghitung medan listrik di simetri-simetri bola, silinder, dan bidang. Hanya 3 ini saja. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya tadi. Karena nggak boleh sembarangan kasih permukaan. Kalau nggak nanti integralnya bakal jadi susah. Gitu. Oke, ketiga bentuk ini seperti apa? Akan dijelaskan di video-video yang berikutnya. Oke, kalau begitu sekian untuk pengenalan mengenai hukum Gauss dan flux listrik. Semoga ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.